Kang Yusuf tadi mengatakan bahwa Kang Yusuf sempat juga menginformasikan lewat media sosial. Tapi kan kalau dari media sosial kita tidak bisa mengkontrol bagaimana pendapat orang dari informasi tersebut. Kang Yusuf pernah mengalami adanya stigma negatif di masyarakat usai Kang Yusuf dinyatakan positif COVID-19. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Jadi saya termasuk yang beruntung punya keluarga yang sangat suportif, punya teman-teman yang juga yang mungkin kebetulan teredukasi atau apa. Jadi mereka juga ketika saya posting itu paling banyak saya di like-nya 2.000 like, yang komen 500-an dan isinya doa semua gitu. Sembuh apa-apa segala macam. Yang paling pertanyaan kok bisa kena, bisa apa, kan itu wajar ya. Tapi nggak ada yang sampai gimana. Yang saya takjub tetangga-tetangga, yang saya khawatirkan tetangga ya sebetulnya, karena kan lebih heterogen kan lingkungannya. Tapi ternyata mereka juga support. Saya tinggalin rumah saya kan 2 minggu dijagain. Ketika saya sebelum pulang saya minta teman mendisinfektan rumah. Itu tetangga juga ikut memantau. Ketika saya sudah di rumah, saya dikontak, Pak Yusuf sudah pulang ya, alhamdulillah ya. Kalau butuh apa-apa kabarin saja. Mohon maaf nggak bisa nengok. Jadi dia bahkan minta maaf nggak bisa nengok, padahal kan nggak butuh ditengok juga kan, maksudnya nggak gimana-gimana. Jadi saya kira itu jadi penting juga buat proses penyembuhan saya dan istri ya. Artinya kita juga secara mental tidak punya masalah dengan sekeliling, semua mendoakan, semua mensupport, dan saya kira mesti kita begitu juga dengan semua orang. Ini mungkin juga jadi ajakan buat masyarakat secara umum. Iya, Kang Yusuf, apakah sejauh ini meskipun Kang Yusuf sudah dinyatakan sudah negatif COVID-19, apakah tim medis masih memantau kesehatan Kang Yusuf hingga saat ini atau sudah tidak ada lagi? Dari rumah sakit maksudnya? Iya, dari rumah sakit. Dari rumah sakit pada saat Kang Yusuf mendapatkan hasil swab-nya. Iya, jadi rumah sakit itu kan dia kerjasama dengan dinas di kota juga untuk memantau pasien. Jadi yang menjemput saya itu dinas kesehatan Kota Bandung. Lalu dimasuk ke rumah sakit. Pas pulang dari rumah sakit itu setelah 2 kali swab negatif, boleh pulang. Setelah itu kita tidak diperbolehkan juga ketemu orang dulu. Jadi saya 2 minggu lagi di rumah memastikan sampai 1 bulan total proses penyembuhan sampai apa segala macam. Di tengah-tengah itu saya juga diminta swab lagi, datang ke Labkesda, di swab, memastikan juga negatif. Nah, sama itu memang yang memonitor antara rumah sakit sama dinas kesehatan. Tapi setelah negatif lagi yang setelah sebulan udah nggak dipantau lagi, yang udah dianggap sembuh. Sekarang Kang Yusuf sudah negatif COVID-19. Nah, untuk menjaga agar tidak terpapar lagi, untuk kesehariannya seperti apa Kang Yusuf? Boleh berbagi tips mungkin untuk teman-teman penonton Suara Jakarta? Ya, yang pertama saya kira kan 3 hal ya, social distancing, pakai masker, cuci tangan, kan gitu aja. Nah, ini 3 hal yang sebetulnya buat saya menantang. Pertama, saya tuh suka cuek cuci tangan, ngambil makanan, ngambil aja gitu. Jadi makanya banyak yang bilang laki-laki banyak yang kena gitu, karena sudah laki-laki mungkin lebih cuek gitu kan terhadap kebersihan. Jadi mau nggak mau anak saya lebih jago tuh yang nyuci-nyuci yang begini-gini segala macam gitu. Jadi itu satu kebiasaan yang berubah. Yang kedua social distancing, jaga jarak ya. Ini kan mungkin sekarang kalau kita di rapat duduknya udah di sela-sela, udah nggak padat lagi dan sebagainya. Saya kira itu penting. Masuk kemana-mana pakai kendaraan pribadi. Alhamdulillah punya kemampuan itu, jadi lebih terjaga. Nah, yang pakai masker ini cukup menantang ya, karena kan pakai masker kan kita kan menghirup CO2 kita lagi kan, jadi memang kadang suka nggak nyaman juga gitu kita pakai, cuma ya mau nggak mau yang paling ketat ya istri saya gitu. Jadi kalau kemana-mana selalu ngingetinnya itu. Nah, termasuk pas pulang, jadi lebih rajin nyuci baju sama ganti baju dan mandi kan. Biasa ditunda-tunda lah kalau mandi mungkin nantinya, tapi sekarang pulang udah SOP, ada tempat baju khusus, baju itu ganti baju, baru kemudian diperbolehkan keliling rumah, interaksi dengan anak. Jadi saya kira sih memang hal-hal sederhana itu yang kita lakukan. Masker pun memang kan diganti-ganti ya. Jadi kalau kita pergi itu katanya masker cuma 3 jam gitu atau 4 jam atau mungkin kurang dari situ. Jadi kalau memang sebutnya ada teman-teman yang kerja whole day jam 8 sampai jam 4, ya berarti siapin 2 sampai 3 masker, jangan cuma 1. Kalau dari makanan sendiri yang dikonsumsi, adakah yang berbeda dari sebelum terpapar COVID-19?
Kang Yusuf? Ya, jadi makanan sebetulnya kan nggak ada pantangan ya pas sakit kan, jadi biasa aja sebetulnya. Cuma saya jadi banyak minum ada kayak apa, ginseng, ada madu, ada apa yang biasanya cuma ada di rumah nggak pernah diminum jadi diminum. Tapi memang cukup menarik, saya kan biasa pemakan ya. Jadi waktu di rumah sakit itu kan makanan sih oke, enak, cuma kan monoton ya, artinya jumlahnya apa segala macam. Jadi saya turun 10 kilo sama di rumah sakit itu. Jadi apa namanya diet COVID-nya berhasil lah. Jadi pasca itu makan jadi lebih sehat, jadi lebih fit. Tadi juga disinggung olahraga itu dilakukan. Tapi nggak ada pantangan dan saya kira hidup sehat ya itu udah cukup. Sejauh ini masih menerapkan makanan seperti biasanya seperti itu ya Kang Yusuf. Kang Yusuf, kalau kita melihat lagi ke belakang peristiwa kronologis dari Kang Yusuf terpapar dan akhirnya juga sembuh, adakah sesuatu hal yang dari peristiwa tersebut Kang Yusuf sesalin pernah dilakukan? Iya, sebetulnya kan pertama saya tuh nggak tahu kenanya di mana. Karena saya kan tadi ketahuan positif tanggal 15. Itu pun juga karena tes yang sifatnya proaktif. Jadi bisa jadi saya kena dari sebelumnya. Tanggal 1 Maret itu saya baru pulang dari perjalanan dari Australia sama Turki dengan Pak Gubernur. Jadi bisa juga dalam perjalanan luar negeri juga kena. Kan Pak Bima Arya, wali kota Bogor juga habis perjalanan luar negeri. Di tengah-tengah proses saya juga banyak ketemu orang yang COVID-nya udah ada tapi saya cuek kan. Maksudnya tidak cuma 10 kasus se-Indonesia atau apa gitu, kayaknya nggak akan gimana. Yang disesali mungkin bisa sampai kena sama istri, itu yang mungkin yang paling apa ya, saya kan nggak tahu saya kena positif kan, jadi kan jadi kena ke istri. Kalau kena ke saya sih ya udahlah, saya hadapi sendiri, tapi pas istri kena itu lebih sedih ketimbang pas saya kena gitu. Jadi gimana ya, jadi kalau pas saya kena ya udah kan, I'm okay, kayaknya nggak gimana, I will survive, nggak akan mati lah kayaknya gitu. Coba pas kena istri, aduh gimana, anak gimana apa. Jadi ya dari semua proses saya kira itu ya yang paling shockingnya di situ. Shocking momennya ketika istri kena, bukan ketika saya kena. Terakhir Kak Yusuf, mungkin saran untuk teman-teman semua di luar sana agar tetap menjaga kesehatannya, agar tetap bisa terhindar dan menghambat penyebaran COVID-19 ini. Ya, yang pertama kita kan udah menyaksikan PSBB berjalan ya di tempat-tempat yang zona merah, Jakarta, Jawa Barat dan lain-lainnya. Saya kira sih buat yang masih berkemampuan untuk stay at home ya stay at home lah, kita optimalkan tuh satu. Yang kedua, apa yang pemerintah semua orang di dunia katakan, diikutin aja gitu, social distancing, jangan banyak kumpul-kumpul, romantika dihindari dulu gitu, fokus pada sesuatu yang fokus penyembuhan kita, kesehatan kita, cuci tangan, pakai masker, dan tampaknya kita juga masih biasa dengan kebiasaan tersebut gitu, pakai masker. Itu mungkin sampai vaksin ditemuin kayaknya bakal ada ya. Jadi mungkin fashion ke depan tuh maskernya bentuknya macam-macam atau apa. Jadi kita akan biasakan. Yang ketiga mungkin sekadar mengingatkan, kan banyak saudara kita juga yang tidak seberuntung kita, masih ada pekerjaan, masih ada penghasilan. Jadi mungkin saatnya juga kita mengekspresikan, menunjukkan solidaritas sosial kita kepada teman-teman masyarakat yang nggak kita kenal mungkin kebanyakan, untuk juga mereka bisa bertahan. Mudah-mudahan PSBB nggak lama-lama, jadi bisa normal. Jadi kalau teorinya itu kan kurvanya lagi naik, jadi PSBB itu ngetok kayak palu supaya kurvanya agak turun dikit. Tapi setelah itu COVID-nya kan tetap ada. Jadi kita aja. Mungkin yang terakhir satu, mungkin buat yang usia-usia 30, 40 relatif itu tanpa gejala. Jadi ketika sakit itu kayak saya yang tanpa gimana. Tapi yang di atas 50, 60 itu yang berbahaya. Jadi sebetulnya kita bisa aja merasa kuat, kita merasa ketika melewati COVID baik-baik aja, ya seperti yang saya alamin. Tapi kalau udah kena orang tua kita, nenek kita, bapak kita, ibu kita, ya itu mereka yang bahaya karena mereka punya penyakit bawaan. Jadi kita sebetulnya nggak pengen COVID kena dengan orang-orang yang kita sayangi yang lebih tua dari kita. Jadi penting menjaga kesehatan. Baik Kang Yusuf, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Dan pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan untuk Anda tips cara untuk melindungi rumah Anda dari tindak kriminal.